Persiapan apa saja sih untuk memulai budidaya maggot BSF ini, terutama untuk yang masih pemula? Suhunya itu 30 sampai 38 Celcius, tidak langsung terkena air hujan, terus pastikan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Maggot kering ini lebih mahal dipasarkan daripada versi maggot basahnya. Nah, jangan lupa juga media bekas budidaya maggot juga bisa kalian jual sebagai pupuk yang sangat-sangat bagus sekali. Pupuk. Ya, halo calon pengusaha sukses, bertemu lagi dengan bajatani.com. Nah, kali ini Bajatani akan mencoba untuk membahas dan berbagi informasi tentang persiapan apa saja sih untuk memulai budidaya maggot BSF ini, terutama untuk yang masih pemula atau baru mau mencoba untuk bisnis maggot BSF ini. Nah, persiapan yang pertama yang harus kita siapkan tentunya itu untuk kandang maggotnya sendiri ya. Nah, kandang maggot BSF ini berfungsi untuk tempat lalat BSF itu kawin dan memproduksi telur hingga nanti penetasan. Penetasan ada sendiri. Untuk pemula, kamu bisa menggunakan kandang yang ukurannya kecil terlebih dahulu ya. Untuk permulaan kita gunakan kandang yang ukurannya kecil terlebih dahulu. Nah, bahan kandang yang disarankan untuk maggot ini adalah kayu. Untuk kerangkanya itu kayu ya. Terus untuk jaring-jaringnya, untuk pinggir-pinggirnya itu waring. Terus untuk atapnya itu disarankan menggunakan plastik UV. Seperti itu. Terus kandang maggot ini nantinya diisi dengan rak-rak untuk prepupa ya, untuk media telur untuk menetas seperti itu. Nah, kandang ini dibuat berbentuk seperti rumah-rumahan yang berukuran kecil seperti itu. Terus kandang ini itu disarankan ukurannya itu sekitar 2,5 kali 4 meter kali tingginya 3 meteran lah, atau ya menyesuaikan untuk lahan yang tersedia di lahan kita masing-masing seperti itu. Nah, untuk populasi, rata-rata populasi lalat BSF yang bisa ditampung itu setiap 10 meter kubiknya itu sekitar 40 sampai 50 ekor untuk lalat BSF-nya. Terus selain ukuran pembangunan kandang, untuk pembesaran pupa harus memiliki syarat-syarat ini ya. Yang pertama, itu suhu idealnya itu suhunya itu 30 sampai 38 Celcius. Terus tidak langsung terkena air hujan. Terus pastikan mendapatkan sinar matahari yang cukup dan sirkulasi udaranya diusahakan yang baik ya. Sirkulasi udara yang di dalam kandangnya. Nah, untuk berikutnya itu membuat rak media penetasan untuk larva maggotnya sendiri. Nah, untuk media penetasan itu berfungsi sebagai tempat maggot menetaskan telur-telurnya itu. Kamu bisa menggunakan box-box kecil, rak bisa disusun. Rak media penetasan ini bisa disusun menjadi 3 tingkatan untuk menghemat tempatnya ya. Jadi bisa disusun seperti ini. Untuk rak-raknya kamu bisa membuat rak media penetasannya itu dari kayu. Dari kayu bisa, terus dari bambu juga bisa. Bambu lebih mudah untuk media raknya ini ya. Terus yang berikutnya itu media ternak maggotnya ya. Untuk media ternak maggotnya itu untuk pakannya ya, media ternaknya itu cukup beragam, cukup banyak, bisa didapatkan secara gratis juga, bisa beli juga. Nah, kamu bisa menggunakan itu bekatul atau istilahnya itu apa ya, pakan hewan itu loh, dedak ya, dedak atau bekatul itu yang kering, ataupun bisa juga menggunakan limbah rumah tangga yang dipastikan limbah itu tidak busuk seperti buah, sayur.
dipastikan juga selain tidak busuk itu dipastikan juga tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya untuk maggotnya itu sendiri. Nah, karena itu kamu bisa menggunakan bekatul ataupun limbah sayur-sayuran sebagai media ternak maggot ini. Nah, bekatul ini atau dedak ini sangat baik digunakan sebagai media ternak maggot karena tekstur untuk bekatul itu kering ya, dan mudah didapatkan di mana-mana, bisa dibeli di toko-toko untuk pakan hewan, banyak tersedia ya. Nanti bekatul ini bisa dikombinasi sama sayur dan buah-buahan. Nah kan untuk istilahnya ngirit ya, karena yang bekatul ini biasanya kamu harus beli, untuk dedaknya ini kamu harus beli, nanti dikombinasiin dengan sayur dan buah-buahan. Lalu jika sayuran yang digunakan banyak mengandung air, sayuran dan buah-buahannya itu banyak mengandung air, itu persentase bekatulnya itu disarankan untuk lebih banyak, seperti itu. Caranya nih, siapkan wadahnya dulu, tentunya wadah atau baki lah yang berukuran sedang aja, jangan terlalu besar. Terus taburkan bekatulnya dulu di seluruh permukaannya, di permukaan bakinya ini, itu sekitar setebalnya ya dikira-kira sekitar 2 cm lah. Terus baru masukkan untuk limbah sayuran dan buah di atas bekatulnya itu, terus sampai penuh ya, sampai penuh. Terus baru taburkan bekatul di bagian pinggir-pinggir dan sedikit di atas sayur-sayurannya itu. Nah, setelah media ternak itu siap, selanjutnya maggot siap untuk dibudidayakan, seperti itu. Selanjutnya untuk cara ternak lalatnya ya, untuk lalat BSF-nya sendiri. Nah, cara ternak lalat BSF itu harus disesuaikan dengan aktivitas BSF-nya ya. Aktivitas lalat BSF-nya itu sendiri. Lalat BSF itu mulai beraktivitas di sekitar jam 8 pagi sampai jam 11 siangan ya. Nah, untuk BSF bisa mulai kawin pada hari ketiga setelah penyebaran ini lalatnya ya di kandang itu ya. Di hari ketiga biasanya mereka sudah mulai kawin. Nah, untuk suhu optimal yang bagus itu antara 27 Celcius sampai 38 Celcius ya, untuk suhu ruangan. Terus lalat bisa mulai bertelur saat berumur 3 hari setelah itu kawin. Lalu letakkan media ternak di tempat yang teduh namun mendapatkan untuk sirkulasi udara yang bagus. Biasanya lalat BSF itu bertelur saat pagi sampai sore harinya. Itu biasa waktu untuk lalat BSF ini bertelur ya. Lalu letakkan media ternaknya yang sudah dibuat di dalam kandang BSF-nya tadi. Untuk media mereka bertelur, letakkan tempat bertelur maggotnya ya, lalat BSF-nya. Terus bahannya bisa papan, multiplex, kardus, bisa juga ini bambu lebih mudah. Lalu nanti setelah mereka sudah bertelur, itu ambil telurnya itu yang sudah berumur sekitar 2 hari, sekitar 2 harian lah. Nanti bisa diambil, sudah kuat untuk diambil, dipindahkan. Setelah mengambil telur itu, selanjutnya kamu bisa melanjutkan ke penetasan telur. Nah, ini nih caranya untuk penetasan telurnya. Nah, untuk penetasan telur itu, media penetasannya itu biasanya itu box yang berukuran sedang, ya nggak terlalu besar lah, sekitar 15 kali 20 cm, yang sudah berisi media ternak ya tentunya. Terus dipindahkan telurnya yang terletak di tempat telur tadi ke box penetasan yang kita siapkan ini. Lalu untuk suhunya itu dipantau agar tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah ya. Nah, ini nanti telurnya akan menetas sekitar 2-4 harian. Nanti telurnya menetas, terus nanti kan jadi larva nih, larva maggot. Nanti setelah berumur 6 hari, larva-larva ini baru siap untuk dipindahkan ke media yang lain, yang seperti kolam-kolam itu, yang lebih besar, itu media biopon. Nanti untuk media biofon bisa dilihat di video ini untuk contoh untuk biofonnya ya.
Nanti setelah menetas, setelah 6 hari bisa dipindahkan ke media biopon itu. Nah, untuk media biopon itu nanti bisa dilihat seperti ini untuk bioponnya. Terus untuk larva yang sudah berumur 6 hari itu tadi yang sudah dipindahkan di biopon ini, itu ditebar di setiap 1 meter kubiknya itu sekitar ukuran maggotnya itu 8 sampai 10 kg ya, 10 kg untuk maggotnya, untuk ukuran bioponnya. Terus buat biopon itu ukuran yang disesuaikan dengan kapasitas maggot yang diternakkan tadi, sekitar 8 sampai 10 kg per meter kubiknya. Nah, untuk maggot yang sudah disebar di biopon ini harus diberi makan nih. Nah, makannya yang tadi itu makan yang dibutuhkan untuk maggot yang berjumlah 8 sampai 10 kg itu sekotakan biopon itu sekitar 7 kg per hari. Nah, makanya bisnis maggot ini bisa menjadi solusi sebagai media untuk pengolahan sampah organik ya, karena bisa mencerna sampah organik sekitar 7 kg per hari itu untuk maggot 8 sampai 10 kg di satu biopon itu. Terus berikan makan sampai sekitar 25 harian sampai nanti menjadi pupa ya. Seperti itu. Nah, untuk jenis pakan maggotnya sendiri itu sangat bermacam-macam, sangat banyak. Itu mulai dari nasi bisa, ampas kelapa lebih baik, limbah tahu jika ada bagus, limbah pasar berupa mungkin dedaunan itu kan bisa didapatkan secara gratis, sisa-sisa jeroan-jeroan atau limbah peternakan seperti kotoran hewan itu bisa juga. Nah, selain itu limbah daun ini juga mudah mengeluarkan bau busuk dan mudah sekali untuk mengalami pembusukan ya, jadi akan mengganggu kita juga seperti itu. Dan limbah sisa daging dan jeroan ikan juga banyak dihasilkan oleh pasar dalam jumlah besar. Kamu juga bisa pakai media ini, namun jangan terlalu banyak agar tidak tersisa dan membusuk seperti itu. Nanti timbul aroma-aroma bau busuk yang menyengat dan bisa mengundang lalat hijau ya untuk ke situ. Itu tidak baik. Terus limbah kotoran atau limbah kotoran hewan itu dari limbah peternakan itu memang mengeluarkan aroma yang busuk, tapi ini dari info dari peternak maggot yang sudah lama, itu sekitar di hari pertamanya aja itu nanti keluar aroma busuknya, tapi nanti setelah beberapa hari itu limbah kotoran hewan ini tidak menyebabkan aroma busuk lagi seperti itu. Nah, kebetulan kami juga memproduksi mesin yang sangat cocok untuk budidaya maggot ini dan sangat direkomendasikan untuk khususnya untuk yang mempunyai usaha tempat pengolahan sampah ya. Nah, mesin ini itu mesin pemilah sampah, itu fungsinya untuk memilah sampah organik dan anorganik atau plastik. Nanti bisa dipilah dengan mesin ini. Nah, untuk budidaya maggot ini itu sampah organiknya itu langsung bisa menjadi bubur yang siap langsung untuk media pakan maggot ini. Nah, itu nanti di akhir video nanti kita jelaskan lebih detail ya mengenai mesin ini seperti itu. Nah, yang terakhir itu panennya ya. Nah, ini panen maggotnya. Nah, maggot untuk media pakan bisa dipanen saat berumur sekitar 35 harian. Namun, kamu bisa memanen maggot sesuai untuk keperluannya. Nah, gini nih sob. Selain dijual basah, maggot juga bisa dijual dalam bentuk keringnya. Cara membuat maggot kering dapat dilakukan dengan melakukan pengovenan ya. Pengovenan. Nanti kita juga rencananya produksi untuk mesin yang khusus untuk oven untuk maggot ini. Tapi kita masih tahap uji coba. Kita belum berani untuk mempublikasikannya karena
hasilnya belum maksimal. Nanti jika sudah berhasil, kita sudah berhasil, uji coba sudah berhasil dengan baik, kita akan publikasi, semoga bermanfaat untuk para pengusaha maggot di luar sana. Seperti itu. Nah, nanti kita bahas lagi untuk mesinnya. Lalu setelah dikeringkan ya, maggot itu bisa dikemas dan dipasarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Maggot kering ini lebih mahal dipasarkan daripada versi maggot basahnya atau fresh maggotnya ya. Nah, biasanya maggot kering ini pasarannya itu untuk media pakan ikan hias seperti itu. Nah, jangan lupa juga media bekas budidaya maggot juga bisa kalian jual sebagai pupuk yang sangat-sangat bagus sekali. Pupuk fermentasi itu namanya kalau nggak salah itu kasgot ya. Pupuk bekas budidaya maggot itu namanya kasgot. Nah, itu prosesnya media maggot dijemur lalu ayak, baru bisa di packing menjadi produk yang siap jual. Lebih dikenal yaitu pupuk kasgot ya, untuk pupuk bekas budidaya maggot seperti itu. Nah, mungkin itu aja untuk panduan cara budidaya maggot dari kami. Sudah siap untuk bisnis maggot? Jika sudah siap untuk budidaya maggot, kami akan rekomendasikan mesin yang berhubungan untuk budidaya maggot ini. Salah satunya mesin pemilah sampah kami. Nah, apa hubungannya mesin pemilah sampah dengan budidaya maggot ini? Kita bahas. Nah, saya jelaskan ya, lebih sedikit aja. Fungsi utama mesin ini adalah mesin pemilah sampah organik dan plastik. Sebenarnya fungsinya seperti itu, yaitu jadi timbunan sampah yang masih belum terpilah dan masih campur aduk antara organik dan plastik itu secara otomatis akan terpilah dengan mesin ini. Nah, hasil akhirnya sampah plastik itu terpisah dengan sempurna untuk siap diproses lebih lanjut. Contohnya nanti kan bisa digiling atau dicacah menjadi biji-biji plastik misalkan. Nah, dan ya masih banyak yang lainnya lah. Nanti akan kami bahas tersendiri untuk pengolahan sampah plastik ini di video selanjutnya. Nah, untuk sampah organiknya ini berupa bubur organik yang langsung siap untuk menjadi makanan maggot. Seperti itu. Selain pakan maggot juga bisa untuk pupuk organik, misalkan pupuk organik basah ya. Nanti bisa dimanfaatkan untuk pupuk, langsung menjadi pupuk seperti itu. Selain untuk budidaya maggot atau budidaya untuk media pakan maggot ini sendiri. Nah, silahkan jika kalian berminat berkonsultasi kebutuhan mesin pengolahan sampah, silahkan konsultasikan kepada kami. Langsung saja hubungi kami lewat nomor yang kami sertakan nanti di deskripsi. Bisa hubungi via WA atau bisa telepon dan bisa chatting dengan kami untuk konsultasi kebutuhan mesin yang kalian butuhkan seperti itu. Nah, mungkin itu saja dulu dari kami. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Salam sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih dari bejatani.com.